saya percaya setiap kita kabarnya luar biasa pada hari ini. Mari kita siapkan hati kita mau siapkan pikiran kita mau datang dalam hadirat Tuhan. Dimanapun kita berada, saya percaya Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada, kami boleh mengikuti kebaktian Youth Harvest Generation Tuhan, dimanapun kami berada, kami percaya lawatan Tuhan tidak terbatas tempat dan waktu. Kami percaya Engkau memberkati setiap teman-teman yang mendengar, melihat melalui YouTube Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami akan mulai ibadah kami pada hari ini Bapa. Engkau yang berkarya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang antusias bersama-sama dengan saya katakan amin. Mari kita puji Dia, mari kita sembah Dia. Open the eyes of my heart, Lord. Hallelujah. Kami puji Engkau, kami sembah Engkau Tuhan. Buka mata hati kami Tuhan, supaya kami bisa lebih dekat lagi kepadamu. Haleluya. Mari bersama-sama teman-teman kita katakan, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. One more time, say, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. And I want to see you high, to see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. To see you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out your power and love as we sing, holy, holy, holy. Mari sembah Dia, katakan holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Holy, you are holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. Lebih lagi sembah Dia, katakan holy, holy, holy. We cry holy, holy, holy. Holy, holy, holy. And I want to see you. Lebih lembut, mari sembah Dia, katakan holy, holy, holy. Holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. I want to see you. I
want to see you. I want to see you. We cry holy. We want to see you, Lord. Thank you, Jesus. We worship you. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu di tempat ini. Kami puji Kau selalu, Yesus. Haleluya. Mari kita mau masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya, Tuhan, untuk Engkau, Tuhan. Roh Kudus jamah setiap kami. We worship you. We adore you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Mari sembah Dia lebih lagi. Mari puji Dia. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power. Say, I love you. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall on me now. We need your anointing. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Mari katakan pujian ini dari awal. Come, Holy Spirit, follow me now. Kami butuh Engkau, Roh Kudus. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. You captivated my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in
Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you, your spirit and in truth. Teman-teman katakan, I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. Somebody, we worship you, Jesus, in spirit and in truth. Hallelujah, hallelujah. Kami sembah Engkau, kami puji Engkau. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh menjadi rema dalam hidup kami. Kami boleh melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah bagi kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, teman-teman yang siap mendengarkan firman Tuhan bersama-sama dengan saya katakan, amin. Shalom young people. Wah, hari ini wajahnya pada ceria sekali nih. Pasti karena deket-deket lagi mau hari kasih sayang ya? Ya, banyak yang bilang kalau tanggal 14 Februari itu adalah hari kasih sayang, yang pastinya buat young people sekalian merupakan suatu hari yang spesial, hari yang dinanti-nantikan, hari yang dimana kalian pasti udah banyak rencana. Cuma sayang banget nih, sekarang lagi PPKM, PSBB yang memungkinkan gak ya untuk kita hangout, untuk ketemu sama teman-teman, apalagi ketemu sama si ganteng itu atau yang si cantik itu. Nah, apapun itu rencananya, kita hari ini mau sedikit banget ngebahas tentang kasih, yang merupakan esensi dari hari kasih sayang itu sendiri yang digadang-gadang dunia sebagai suatu hari yang sangat spesial untuk young people. Nah, satu hal yang menarik sekali dengan kata kasih buat saya pribadi adalah ketika saya tahu bahwa selama saya muda, saya salah banget mengerti tentang apa itu kasih. Kalau bahasa sekarangnya bilang saya gagal paham tentang apa itu kasih. Kenapa? Karena ketika saya masih muda, saya berpikir bahwa sebagai orang yang penuh kasih, maka saya harus punya pacar. Sebagai orang yang penuh kasih, maka saya harus pergi ke pesta Valentine. Sebagai orang yang penuh kasih, maka saya harus punya banyak teman, saya harus asik, saya harus memiliki banyak hal. Saya harus terlihat, saya harus terkenal, dan lain sebagainya. Padahal sayang sekali, esensi kasih daripada itu sendiri bukan seperti itu. Nah, hari ini kita akan sedikit bicara tentang love never fail. Apa itu artinya? Cinta tidak pernah gagal. Ih kak, sinetron banget sih. Tenang aja. Hidup kita mungkin bisa sinetron banget, tapi bersama Tuhan kita punya suatu kepastian yang luar biasa, di mana tidak ada lagi drama-drama yang tidak berasal daripada Tuhan, dan pastinya kita diberikan kekuatan. Maka dari itu, yuk kita sedikit baca firman Tuhan. Cuma satu ayat saja hari ini. Kenapa? Karena saya yakin kalau saya bicara tentang banyak ayat kasih, pasti akan sangat, wah banyak banget nih, wah membosankan sekali nih sepertinya.
Kenapa? Karena bicara kasih di dalam firman Tuhan itu adalah bicara suatu hal yang nggak selesai-selesai. Kenapa? Karena pusaran gerakan kekristenan kita adalah berasal untuk dan oleh kasih Tuhan itu sendiri. Yuk kita baca di 1 Petrus 4 ayat 8. Tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Kenapa? Sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Wow, di sini waktu saya baca kok saya kayak ada yang aneh ya. Kasih menutupi banyak sekali dosa. Bukannya kasih itu kayak orang pacaran gitu ya. Berarti kalau gue suka ya berarti baru gue kasih. Kalau gue nggak suka ya itu keputusan gue. Suka-suka gue mau ngasihi siapa. Bukankah seperti itu ya kasih yang dimaksud? No. Di sini Tuhan menunjukkan bahwa sekalipun lu, gue, semuanya adalah orang-orang yang berdosa, Tuhan mau lo mati buat kita. Buat saudara dan saya. Yes, buat setiap young people. Tuhan mau mati buat kita. Even kita bohong, even kita suka nggak ngakuin bahwa kita adalah pengikut Kristus. Even kita masih suka ada yang ngerokok, masih ada suka pegang-pegang tangan pacarnya, kemudian bawa ke tempat-tempat gelap dan melakukan hal yang tidak berasal daripada Tuhan. Tapi Tuhan tetap mengasihi kita. Tuhan tetap menganggap kita sedemikian berharga. Itulah yang disebut dengan kasih menutupi banyak sekali dosa. Tapi kenapa sih kita susah untuk mengasihi? Pernah nggak terpikirkan? Kenapa ya lebih mudah mengimitate, menjadi serupa segambar dengan orang yang kita benci daripada orang yang kita kasihi, atau bahkan menjadi serupa dengan orang yang terlebih dahulu mencintai kita? Kenapa ya? Pernah kepikiran kayak gitu nggak sih? Ketika kita membenci seseorang, tanpa kita sadari, kita mengikuti gaya dia bicara, gaya dia membohongi kita, gaya dia menyakiti kita. Itulah yang dikenal di dunia ini dengan kata-kata trauma. Ketika kita trauma sedemikian rupa, tanpa kita sadari, senang apa tidak senang, kita melakukan hal yang persis sama. Kita menyakiti karena kita pernah disakiti. Kita memukul karena kita pernah dipukul. Bahkan kita bikin orang nangis karena terlebih dahulu kita rasanya sakit hati. Kenapa sih kasih itu sedemikian sulit sekali diimplementasikan? Pertama, karena salah kaprahnya persepsi tentang kasih. Satu, salah kaprah persepsi. Kita berpikir kasih itu adalah eros. Bahkan kasih itu adalah menerima. Ya, kita berpikir bahwa kasih adalah berarti gue mengasihi orang yang ada di sekitar gue yang gue suka. Lebih susah mana mengasihi orang yang ganteng, yang Korean-able banget, terus kemudian udah gitu dia sayang banget sama lo, ya, dan lu bucin banget sama dia, dibandingkan dengan mungkin abang-abang Gojek yang mungkin kehujanan nganterin makanan buat lu yang lu lagi pengen banget sebenarnya makan itu, tanpa lo lapar-lapar banget. Padahal si abang Gojek mungkin belum makan. Banyak orang di sekitar kita yang berkorban tanpa kita sadari. Tapi kita lebih suka ngebucin sama orang-orang yang kita pilih kita sukai. Oke? Kita udah pilih-pilih nih, kita salah kaprah tentang pengertian kasih itu sendiri. Kita berpikir bahwa kasih itu relate dengan orang yang kelihatannya cool untuk dikasihi. Kita sudah memilih-milih, gue mau mengasihi siapa. Padahal Tuhan saja mau mengasihi kita yang sebenarnya nggak pantas untuk dikasihi. Tapi Tuhan layakkan kita. Tuhan pantaskan saudara. Tuhan pantaskan saya. Sehingga kita semua layak di hadapan Tuhan. Itu yang pertama, salah kaprah. Yang kedua, kita punya mental yang lebih suka dikasihi daripada mengasihi. Ingat ya, yang kedua adalah kita lebih suka punya mental dikasihi daripada mengasihi. Kita lebih senang, yeay gue dapat barang, daripada gue harus beli kado lagi. Orang tua gue birthday lagi. Perasaan tahun lalu baru birthday, tahun ini gue birthday lagi. Tapi ketika birthday kita nggak ada yang ngasih kado, wah bete-nya luar biasa. Kesel, nangis, ada bola tenis di bawah mata karena saking sedihnya, saking bete-nya. Ya, mental kita tuh mental dikasihi banget. Kita tuh pengen banget dikasihi, kita tuh pengen banget ketika ada kalian terpuruk atau apa di gereja, pengen banget ditanyain kenapa, daripada kita yang aktif nanya kenapa ke orang-orang di sekitar kita.
Kita pengen banget jadi anak kesayangan dibandingkan kita adalah anak yang paling melakukan suatu hal yang terbanyak di rumah. Kenapa? Karena itu yang diajarin dunia. Dunia memang mengajari kita untuk apa? Dikasihi daripada mengasihi. Itu yang kedua. Terus yang ketiga, kenapa sih kita sulit untuk mengasihi seperti yang Kristus ajarkan? Yang ketiga adalah karena kita terlalu pakai logika. Kita sering banget berpikir kayak, mau sampai kapan gue ngalah? Iya. Mau sampai kapan gue ngalah sama adik gue? Enak banget mentang-mentang dia pinter ya. Kan banyak ya di film-film seperti itu ya. Dia pinter, dia berprestasi, dia yang diduluin. Kita terlalu pakai logika. Kita berhitung. Hello, kalkulator kamu, kalkulator saya tidak akan pernah cukup untuk menakar begitu banyak kasih Tuhan kepada kita. Kepada setiap kita. Jadi, kalau kita ngitung-ngitung pakai logika, kasih Tuhan itu kepada kita aja nggak cukup. Kenapa kita nakar logika dan menakar begitu banyak perbuatan-perbuatan kita kepada orang lain? Disitulah kenapa akhirnya kasih yang digadang-gadang dalam firman Tuhan tidak benar-benar dapat terimplementasi dalam kehidupan setiap daripada saudara dan saya. Amat-amat sangat menyedihkan. Karena padahal poros dari kegerakan seluruh anggota tubuh kekristenan kita harusnya adalah kasih. Singkat cerita seperti ini. Saya punya suami pernah mengalami sakit syaraf. Ketika dia sakit syaraf, even tubuhnya sehat, kelihatannya gagah, dan bahkan dites hematologi lengkap, MRI dan lain sebagainya, dia sehat. Tapi kalau dia lupa ingatan, dia tidak tahu apa yang terjadi, maka dia akhirnya kayak ke shutdown. Nah, begitu pula pada kegerakan daripada manusia roh kita. Kalau kita nggak memiliki kasih, kalau kita bergeraknya karena suatu yang sadis, karena suatu hal yang didasarkan pada kebencian, even kita bisa terlihat seakan-akan baik. Tapi jika kita memiliki kasih, kita akan menjadikan semuanya hanya palsu. Kenapa? Karena pusat kegerakan daripada kekristenan sendiri harusnya adalah berdasarkan kasih. Kasih menjadikan kita mencintai setiap proses kita memberi sekalipun kita seakan-akan berkekurangan. Kasih menjadikan kita sekalipun kita berdarah-darah, kalau dikatakan di dalam firman Tuhan, mencucurkan darah, kita tetap bisa bersuka cita. Karena satu, kegerakan roh menjadikan kita penuh damai sejahtera, penuh sukacita. Amin. Siapa di sini siap untuk mengasihi? Berarti bukan cuma sama pacar ya. Berarti bukan cuma pakai baju yang terbaik karena mau ketemu si ganteng itu kan. Tapi karena saya percaya saudara dan saya telah mengalami kasih Kristus. Telah benar-benar sadar bahwa dia saja yang raja di atas segala raja mau loh meninggalkan kerajaannya untuk menjadi serupa dengan hamba. Menjadi sama seperti kita manusia. Dia mati di kayu salib. Dia mencucurkan darah karena pengorbanan yang demikian dalam dan besarnya buat saudara dan saya. Masa iya kita udah ditebus tapi kita masih malas untuk mengasihi. Kita masih ngitung pakai kalkulator butut kita yang pasti rusak. Karena kita tidak pernah cukup untuk bisa menghitung besar kasih Tuhan kepada kita semua. Kita bisa keluar dari kandungan ibu kita entah proses melalui C-section ataupun normal. Itu adalah satu keajaiban, satu kemustahilan yang sudah terjadi. Satu pengalaman iman yang harus kita syukuri. Terus kenapa kita masih bilang, gue gak ngalamin Tuhan. Hidup gue masih flat-flat aja. Itu kita yang sudah pasang blok. Kita yang sudah pasang pembatas. Enggak, gue gak kenal Tuhan. Enggak, gue gak pernah ngalamin kasih Tuhan. Kita yang udah bikin excuse. Justru itulah kita harus jadikan itu tonggak untuk kita bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tapi ingat, bukan kamu dan bukan tenagamu yang mengerjakannya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang menyertai. Oke, mari kita tutup hari ini dengan doa.
Saya izin pimpin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk semua berkat yang Kau berikan. Kami hari ini bisa bernafas, kami hari ini bisa bangun dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Kami hari ini bisa dipertemukan bahkan dalam alam roh melalui online Tuhan. Itu bukan suatu kesengajaan, ketidaksengajaan. Bukan karena kami nggak salah klik doang, tapi karena kami tahu Kau telah menentukan setiap hari lepas hari apa yang perlu kami lakukan dan apa yang tidak perlu kami lakukan. Tuhan, biarlah kami bisa mengalami kasih-Mu dengan lebih dahsyat lagi. Biarlah kami bisa mengalami kasih-Mu dengan lebih heran lagi. Dan kami bisa mengalami dan mengimplementasikannya dan menjadi pelaku firman. Yalah Bapa di surga, kami gak layak, tapi Tuhan yang layakkan kami. Kami gak layak, tapi Tuhan yang angkat kami. Tuhan naik, bukan turun menjadi kepala dan bukan ekor. Kami siap Tuhan untuk dipakai lebih dahsyat lagi. Kami siap Tuhan untuk menjadi bejana kasih-Mu. Biarlah kami senantiasa mengalirkan kasih-Mu, mengalir lebih dahsyat lagi, mengalir lebih dahsyat lagi. Sehingga lebih banyak jiwa yang mengalami kasih-Mu. Sehingga orang di sekitar kami mengalami kasih-Mu. Sehingga orang di sekitar kami yang mengalami kasih-Mu ya Tuhan. Makasih Tuhan, dimanapun young people berada, di kantor, di sekolah, entah di rumah ataupun dimanapun juga Tuhan. Biarlah nama-Mu yang ditinggikan. Biarlah nama Yesus saja yang ditinggikan. Biarlah hanya kasih kepada Engkau saja. Bukan kasih-kasih kepada sesama yang menjadi fokus kami. Kami boleh mengasihi sesama, tapi jangan sampai Tuhan kami lebih mengasihi dan membucinkan sesama-sama kami daripada Engkau Tuhan. Biarlah Engkau yang menggerakkan seluruh pergerakan dari pertumbuhan roh kami Tuhan. Agar kami serupa segambar dengan kemuliaan nama-Mu. Layakkan kami Tuhan, kami mau serahkan hidup kami lebih lagi ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Yesus. Sama-sama kita yang percaya katakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat Tuhan. Kami mengundang untuk kembali hadir dan beribadah bersama keluarga di GBI REM. Di Hotel Ciputra, ruang Puri 5 dan 6 lantai dasar, ada 5 kali ibadah. Pukul 9, 11, 13, 15, dan 17. Sedangkan di Toko Ban Sumber Makmur lantai 2, Jalan Daan Mogot nomor 119, ada 1 kali ibadah pukul 10. Ibadah diadakan dengan tetap mengikuti protokol kesehatan, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Bagi jemaat yang tidak dapat hadir, bisa mengikuti ibadah secara online di channel YouTube GBI REM Ciputra setiap minggu pukul 7 pagi. Untuk ibadah kids di pukul 9 pagi. Sedangkan untuk youth, setiap Sabtu pukul 5 sore. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan, bisa melalui transfer ke rekening BCA dengan nomor 466 700 0008 atas nama Paulus T. Supit. Bisa juga melalui OVO, GoPay, Link Aja, dan Dana. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati.